Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul syukur dan sabar dalam kehidupan. Dalam sebuah kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan tentang sifat-sifat seorang muslim. Beliau mengatakan, ajaba amrihi umri mu'min, inna amrohu kullahu khaira, wa laysa jalika ahadin lil mu'minin, inna asbathu sarahu sakar, wa kana khairullah, wa in asbathu darahu sabar, wa kana khairullah. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu, karena semua urusan orang mukmin itu dengan penuh kebaikan. Hal ini tidak akan terjadi pada orang lain kecuali orang mukmin saja. Jika mendapatkan kesenangan sakar, ia bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, sabar, ia bersabar, maka hal itu pun menjadi kebaikan baginya. Bersyukur karena mendapatkan kesenangan adalah watak khas seorang mukmin, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Allah dirinya tidaklah berarti apa-apa. Kalaupun ia sedang mendapatkan rezeki yang berlimpah, jelas bukan karena usahanya semata, tetapi karena Allah lah yang melapangkan rezekinya melalui usahanya itu. Kalau ada seorang mukmin yang sakit lalu sembuh, jelas bukan karena keahlian dokter atau tabib dalam meracikan obat-obatan, melainkan Allah lah yang menyembuhkannya. Itulah keyakinan seorang mukmin. Usaha adalah sarana menuju sukses, dan kesediaannya untuk berobat ke dokter adalah bagian dari ikhtiarnya untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Wa ija maridtu fahuwa syafi. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Betapa banyak orang yang bekerja keras banting tulang, namun tetap saja selalu mengalami kegagalan. Betapa banyak pula orang sakit yang mendatangi dokter yang paling canggih sekalipun, namun tetap saja penyakitnya tidak kunjung hilang. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa manusia hanya bisa berusaha. Allah lah yang menentukan segalanya. Maka orang muslim yang mendapatkan kesenangan lalu bersyukur, pada hakikatnya ia paham betul bahwa apa yang diperolehnya itu adalah pemberian Allah. Selain sifat syukur adalah sifat sabar. Orang mukmin yang itu penyabar. Ia tidak pernah mengeluh tentang berbagai cobaan hidup yang dihadapinya. Ia sadar sepenuhnya bahwa kesulitan yang menimpanya merupakan percobaan dari Allah. Ibarat anak sekolah, semakin tinggi kelasnya, maka semakin sulit untuk ujiannya. Tetapi begitu lulus ia akan bahagia sekali. Apabila siswa kelas 1 dan kelas 6 SD ujiannya sama, maka namanya itu bukan ujian. Karena ujian untuk menentukan tingkat, maka tingkat kesulitannya pun bervariasi sesuai dengan tingkatan pengetahuan yang dimiliki para siswa. Ujian untuk menaikkan derajat. Apa artinya kelulusan bagi siswa SMA kalau soal-soal ujian yang dikerjakan ternyata milik siswa kelas 1 SD? Maka dari itu harus disadari betul bahwa ujian Allah itu sebanding dengan kesanggupan hambanya untuk menghadapinya. Mustahil Allah akan menimpakan ujian dan cobaan hidup kepada hambanya di luar kemampuannya. Dan Allah Maha mengetahui tentang kadar dan kemampuan hambanya dalam menghadapi sebuah ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seorang muslim, seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Maka dari itu, jika seorang mukmin yang sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahami sebagai bagian dari ujian Allah. Itu harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat untuk mengangkat derajatnya melalui ujian itu. Oleh karenanya, sikap sabar adalah pilihan yang tepat. Namun demikian, harus tetap dipahami bahwa sabar itu bukan berarti
sikap nerima. Sabar itu sikap menerima kenyataan tetapi yang didahului dengan perjuangan dan usaha keras, disertai kesinambungan upaya yang terus menerus. Maka jika ada orang yang ketika ditimpa kesulitan, lalu buru-buru pasrah tanpa diiringi dengan usaha untuk mengatasinya, tidak dapat dikatakan sebagai sabar, melainkan sebagai pemalas. Cobalah perhatikan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu asbiru wassabiru wassabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Itulah watak orang mukmin, syukur dikala senang dan sabar dikala susah. Ketahuilah bahwa syukurnya itu akan menambah nikmat yang ada pada dirinya dan sabarnya itu akan menghilangkan musibah yang menimpanya. Wa ija tajanna rabbakum la in sakartum lajikum la in kafartum in ajabil sadid. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan jangan ragu untuk mengambilnya, dan kesalahan itu datang diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua jalan kebenar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.